Baik, kembali lagi bersama saya di channel saya. Eh, untuk video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang JavaScript. Kemudian kita akan membahas sedikit tentang PHP dan bagaimana cara menggunakannya. Baik, kita mulai saja. Jadi pembahasan kita selanjutnya tentang JavaScript, yaitu bagaimana membuat perulangan dalam JavaScript. Baik, jadi dalam JavaScript untuk membuat perulangan, jadi di sini kita mempunyai tiga cara sebenarnya, yaitu pertama itu ada cara for, kemudian ada cara while, dan ketiga ada cara do while. Cuma hanya saja pada contoh kali ini saya akan memberikan contoh untuk for saja dan do while saja. Nah, jadi perulangan for kita pakai jika kita tahu bahwa kita akan mengulang sebanyak berapa kali, tapi secara pasti. Nah, cara menggunakannya itu kita buat perintah for, kemudian kita buat syaratnya menggunakan dalam kurung. Jadi syarat di sini berarti kita mulai dari i sampai dengan 1, kita ulangi sampai i sampai bernilai menjadi 100. Dan setiap perulangan kita naikkan nilai i sebanyak 1 tingkat. Jadi perulangan pertama untuk di sini i-nya sama dengan 1, kemudian 2, 3 sampai dia nanti 100. Jadi di sini bisa kita bilang bahwa perintah ini diulangi sebanyak 100 kali. Jadi kemudian untuk bagian do while. Jadi do while biasanya kita gunakan ketika kita tidak tahu mau berapa kali diulangi suatu perintah itu, namun kita tetap mempunyai kondisi, tapi kondisinya mungkin disebabkan oleh suatu variabel ketika mencapai nilai tertentu, atau misalnya suatu teks ketika teksnya sama dengan sesuatu, bisa bermacam-macam, tapi kita nggak tahu mau berapa kali diulangi, atau bisa terserah kita seperti itu selama programnya berjalan. Nah, khusus untuk do while berbeda dengan, jadi while dengan do while itu pada intinya sama. Jadi kita untuk perulangan yang perulangannya kita tidak ketahui mau sebanyak berapa kali, tapi perbedaannya untuk while dengan for bisa saja perulangannya itu tidak dilakukan jika tiba-tiba misalnya variabel yang menjadi persyaratan untuk perulangan tiba-tiba sudah di luar angka batasnya. Jadi misalnya di sini saya buat di sini var i sama dengan 200. Nah, maka di sini bisa saja tidak akan terulang. Tapi di sini misalnya kita hapus seperti ini, nah, bisa saja dia tidak terulang. Nah, namun kalau dibuat seperti ini maka dia otomatis membuat ini menjadi satu kembali. Nah, kemudian begitu juga dengan while. Tapi untuk do while, karena dia diawali dulu perintahnya langsung dan terakhir dicek kondisinya, maka berapapun nilai i di sini, walaupun di sini kita buat 1000, maka paling tidak dia akan melakukan satu kali dulu perintah yang di dalam ini, kemudian baru dicek. Jadi kalau do while itu pasti dia akan melakukan satu kali perintah yang ada dalam perulangan. Jadi perintah dalam perulangan kita masukkan dengan menggunakan kurung kurawal. Jadi kita awal dengan kurung kurawal dan kita tutupi dengan kurung kurawal lagi. Disitulah baris yang kita masukkan, baris perintah. Nah, jadi di sini saya padankan dengan if, berarti bisa kita lihat apa efeknya. Saya pakai mode di sini. Nah, maka seperti jadi kalau ada suatu keadaan yang kita membutuhkan perintahnya paling tidak harus jalan satu kali, kita pakailah do while. Tapi jika tidak, maka kita bisa mungkin pakai while saja, seperti itu. Nah, baik, kita lihat maka dari perintah ini, kalau kita lihat dari sini, di sini saya buat untuk setiap perulangan itu lakukan document write button. Jadi di sini saya menambahkan jadi di sini ada 100 kali diulangi, berarti saya akan menampilkan 100 button di sini, dan semua angkanya akan dimulai dari 1 sampai 100. Nah, di sini untuk selanjutnya, jadi kalau kita lihat dari sini ini 101 sampai 200, berarti nanti buttonnya ada
200, sehingga kalau kita jalankan maka kita bisa lihat di sini dia ada 200. Kenapa saya buat ada tadi if? Kalau if di situ, kalau kita mau lihat bahwa setiap i-nya kalau dia sudah lebih dari 10, jadi nanti misalnya jadi di step 10 maka dia akan teruskan BR supaya bisa turun seperti itu. Hanya itu saja sebenarnya if-nya. Kalau tidak maka dia akan terus berjejer ke kanan. Baik. Nah, sekarang kita lihat lagi implementasi perulangan yang lainnya. Mungkin kalau kita lihat untuk apa sebenarnya ada sebanyak ini button gitu kan, apa sih implementasinya di dunia nyata. Jadi mungkin bisa kita lihat dalam contoh program kedua ini. Nah, contoh program kedua ini mungkin lebih bagus kita langsung jalankan saja. Kita lihat apa sih hasilnya program kedua ini. Program kedua ini, nah kita seringkali melihat ada yang seperti ini, ada sesuatu yang berulang, yaitu misalnya ada beberapa, ada ditampilkan sejumlah gambar dan masing-masing ada, kita bisa like, kita bisa share, bisa kita komen, dan itu setiap gambar memiliki fitur itu, maka berarti kita membutuhkan perulangan dan banyak. Bisa saja mungkin sampai 100, bisa saja kalau ada 100 gambarnya. Kan tidak mungkin kita tuliskan di HTML satu persatu setiap bagian, maka kita bisa manfaatkan perulangan pada JavaScript. Jadi kalau kita lihat perulangan di sini, karena saya mempunyai 10 gambar di sini, maka saya buat perulangan sampai 10 yang isinya, maka di sini kembali lagi saya pakai div di sini. Jadi untuk ini satu div, satu div, satu div. Jadi untuk membuat sebagai kontainer-kontainernya, dan saya tuliskan ke dalam bentuk JavaScript supaya bisa diulang-ulangi, karena HTML tidak memiliki perintah ulangan seperti itu. Jadi kita lihat di sini ada div class group, ada saya buat gambar. Nah, karena kita mau mengulangi, kita mau menampilkan gambarnya, tapi kita mau secara otomatis. Nah, kalau kita mau secara otomatis, berarti kalau kita melakukan perulangan, kita harus membuat sesuatu yang dapat sesuatu nama yang dapat berulang-ulang. Tidak harus namanya sama, karena kalau nama gambar sama berarti tidak bisa. Tapi paling tidak dia mempunyai pola. Jadi di sini pada gambar ini saya berikan nama 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg, sehingga bisa diulang-ulang. Jadi kalau kita lihat filenya, makanya di sini lihat 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg seperti itu. Maka karena nama gambarnya sendiri memiliki suatu pola, maka bisa kita ulang-ulangi. Nah, sehingga program yang kita tuliskan tidak begitu panjang dan bisa diubah-ubah seingin hati kita. Nah, di sini jadi di sini kalau bisa dilihat kita pakai CSS internal ya, secara internal, jadi bukan secara eksternal, bukan pada file yang berbeda. Nah, seperti itu. Jadi mungkin ketika nanti kita mau merancang suatu aplikasi web, maka kita bisa memikirkan itu, bagaimana penamaannya. Mungkin kalau misalnya gambarnya bisa ditampilkan secara berulang secara otomatis, maka mungkin kita perlu mengatur bagaimana penamaan gambarnya misalnya, atau penamaan yang sesuatu yang mau diulangi supaya secara otomatis memiliki suatu pola seperti itu. Karena ya seperti kita lihat pengulangan itu biasanya membutuhkan suatu pola. Nah, maka disinilah kita bisa lihat salah satu implementasinya. Baik, saya rasa sudah cukup untuk JavaScript untuk dasar-dasar kita. Nah, selanjutnya kita akan mencoba sedikit tentang PHP. Namun jadi PHP itu merupakan bahasa pemrograman di sisi server. Jadi biasanya pada server lah ada ditanamkan program PHP. Nah, untuk syarat untuk bisa menjalankan hasil codingan dari PHP, maka kita harus sudah menginstal dulu suatu aplikasi yang namanya XAMPP ini. Nah, jadi kalau kita jalankan XAMPP-nya, maka seperti ini. Seperti ini tampilannya, dan yang Apache ini harus sudah
berjalan. Jadi aplikasi ini harus di startkan, MySQL tidak perlu, karena di sini kita hanya membahas tentang bagaimana menjalankan PHP. Jadi itu syarat pertamanya. Nah, kemudian untuk penulisan kodenya, nah berbeda dengan HTML atau CSS yang bisa diletakkan di mana saja, khusus untuk PHP kita harus menyimpan file PHP-nya di dalam dalam folder XMPP. Jadi XMPP ini tidak harus diinstal dalam dalam C, bisa juga D atau terserah kita. Jadi pertama kita harus tahu dulu di mana folder XMPP terinstall, kemudian kita masuk ke dalam foldernya, kemudian cari folder htdocs. Nah, disinilah paling tidak kita bisa kita harus menyimpan program PHP. Nah, kemudian untuk memastikan bahwa apakah PHP kita sudah jalan, jadi ditanda dengan Apache ini, maka kalau PHP kita sudah jalan, kita bisa mengetikkan di sini http localhost seperti ini. Jadi kalau kita enterkan, maka ada tampilan seperti ini. Ini membuktikan bahwa PHP kita udah bisa dijalankan karena aplikasi sudah jalan. Nah, kemudian untuk menjalankan file PHP-nya, maka di sini kalau misalnya program PHP-nya langsung disimpan pada htdocs ini, jadi langsung di folder ini tanpa ada folder lagi. Nah, bisa kita ketikkan langsung localhost. Nah, di sini langsung nama kode PHP-nya seperti itu. Misalnya index.php atau coba.php seperti itu. Namun karena pada contoh kali ini saya membuatnya di dalam suatu folder lagi, jadi kalau bisa kita lihat di sini, program yang akan saya tunjukkan saya simpan di folder pertemuan 8. Di sini ada index PHP, di sinilah saya taruh programnya. Maka untuk mengakses program ini bisa kita lakukan dengan cara mengetik localhost, terus nama foldernya, terus slash index.php, maka terbukalah aplikasi programnya. Baik, nah, di sini sudah membuktikan bahwa programnya sudah jalan. Mari kita lihat program apa sih sebenarnya yang telah saya buat. Seperti itu. Jadi mari kita lihat programnya. Programnya ada di sini, PHP. Nah, jadi pertama syarat untuk membuat suatu program PHP. Jadi di sini ada mengawali program PHP itu perintah-perintah PHP kita buka dengan ini, tanda kurang dari tanda tanya PHP, dan harus kita tutup dengan tanda tanya tanda lebih besar. Inilah penutupnya. Nah, jadi di sini pada PHP perintah untuk menampilkan ke layar, atau mungkin lebih tepatnya bisa juga menampilkan ke dalam HTML, karena ini kita jalankan tetap di web browser. Jadi di sini seperti JavaScript kemarin kita bisa pakai perintah document.write untuk menulis kode HTML, tetapi di sini kita bisa memakai perintah echo, terus kita buat langsung titik 2 apa yang kita mau buat. Di sini saya buat marquee karena saya mau buat kata Vicom Unica ini berjalan-jalan. Jadi tag elemen marquee ini membuat kata-katanya ini berjalan-jalan seperti itu. Nah, kemudian kembali lagi perintah HTML saya ekokan. Nah, kemudian untuk pendeklarasian variabel kita harus pakai tanda dolar ini, tanda dolar. Kemudian jadi di sini pembuatan nama variabel harus diawali dengan tanda dolar. Di sini saya buat $ipq. Nah, langsung saya berikan nilainya. Begitu juga saya buat lagi variabel nama, ada juga nilainya. Nah, berbeda dengan misalnya JavaScript yang sebelumnya kita bahas, ketika kita mau menggabungkan string dengan dengan suatu variabel, kemudian kita mau menampilkan ke HTML ke browser, nah maka kita harus memisahkannya dengan misalnya ada tanda tambah atau tanda koma seperti itu. Jadi kalau kita lihat misalnya
apakah masih, kita coba cek saja apakah masih ada contohnya yang ada bergabung. Nah seperti ini. Nah kita karena di sini i adalah variabel, kita pakai kan tanda tambah, bisa juga saya pakai koma, ini tidak masalah, udah terserah kita. Nah tapi di sini bisa langsung kita gabungkan, tetapi ingat sama sekali lagi, mungkin kalau di bahasa pemrograman lain biasa kita buat ada var nama variabel, terus nanti untuk menggunakan variabelnya tidak perlu lagi ikut var-nya. Nah di sini harus, jadi setiap pemakaian variabel apakah dideklarasikan di awal atau mau memakainya nanti di kemudian, dolar ini harus tetap ikut terus. Nah di sini karena ini pengalaman saya waktu coba belajar otodidak, saya tidak bisa, saya pikir ya seperti biasa ya yang di bahasa pemrograman yang lalu-lalu hanya sekali saja tanda dolarnya, kemudian nanti sisa panggil nama variabel. Rupanya tidak seperti itu di PHP. Mungkin itu yang perlu diperhatikan. Nah kemudian di sini atau kita lihat saja. Nah maka hasilnya seperti ini. Sudah kita ekokan namanya, kita ekokan IP-nya. Nah kemudian di sini kita ada buat form yang nantinya bisa, kalau kita tekan tombol prosesnya, maka kita akan masuk ke halaman baru. Di sini namanya proses.php, tapi di sini saya tidak membuat isi kodenya karena kita hanya mau mencontohkan bahwa nanti kalau kita tekan tombolnya, maka kita akan dipindahkan ke halaman baru. Jadi di sini proses PHP-nya tidak ada sama sekali isinya, hanya untuk membuktikan saja. Nah untuk form mungkin pada di yang JavaScript yang lain ada, kita buat juga ada action pada button biasanya kan. Nah untuk di sini jadi maksud dari form action ini akan dilakukan ketika tombol submit. Jadi harus input type submit ini diklik, maka dia akan melakukan ini. Jadi itu karena itu sudah satu bagian dari form. Jadi action ini bukan berarti formnya kita klik, bukan, tapi pada submitnya. Nah jadi di sini ada seperti biasa, ada input nama, kemudian pakai input type text, ada input umur, jadi itu pakai type number misalnya, seperti itu. Nah sehingga tampilannya seperti ini. Nah jadi kita coba masukkan sembarang saja, saya Anita, masukkan umur 22, kemudian kita klik proses. Nah lihat proses ini bukan kita buat dengan button, tetapi dengan perintah input type submit. Nah dengan elemen input kemudian type submit. Nah sehingga ketika kita klik, maka dia masuk ke proses PHP. Di sini bisa kita lihat. Nah di sini juga untuk nanti supaya dia juga bisa pindah, kita harus mengikutkan metodenya. Jadi metode di sini ada dua sebenarnya, ada get dengan post. Jadi kalau kita perhatikan, misalnya kita balikkan lagi, ketika saya tekan proses, maka alamat di atas ini akan berubah. Tetapi walaupun kita di sini buat tadi hanya action proses.php, tapi ketika kita klik tidak hanya proses PHP di sini, tapi muncul juga ada nih txt nama, Anita, NBR umur 22, seperti itu. Nah apa sih ini txt nama dengan NBR umur, ada SBM proses. Jadi kalau kita lihat di kodenya tadi, nah ada kita berikan di sini name. Inilah nanti name ini yang bisa dijadikan variable dalam PHP yang kemudian kita bisa olah mungkin di pembahasan selanjutnya akan kita lihat. Seperti itu. Jadi di sini kita buat, jadi sekarang kita buat suatu variabel txt nama yang mempunyai nilai apa yang kita input tadi. Jadi yang kita input tadi kan Anita kan, makanya txt nama menjadi sama dengan Anita. NBR umur itu pun juga tadi pada name-nya. Nah, ada 22 seperti itu. Nah, mungkin kalau kita pikir, wah berarti data yang kita kirimkan bisa dong ketahuan karena ditulis seperti apa, setiap kita masukkan ke dalam form kelihatan isinya seperti itu. Nah
Jika mungkin nanti data yang kita ingin masukkan mungkin data yang bersifat sensitif, maka metodenya ini bisa kita ubah menjadi post. Nah, makanya kalau kita ubah metodenya menjadi post, maka kita lihat misalnya tetap seperti ini, kita refresh saja supaya kodenya bisa terbaca kembali. Kemudian kita klikkan proses, sudah kita masukkan. Maka di sini yang kelihatan proses PHP, tapi tetap nama-nama yang tadi dikirimkan ke file ini dan bisa kita pakai seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini saja yang bisa saya berikan tentang JavaScript dan sedikit tentang PHP pada kali ini. Pada kesempatan kali ini saya harap apa yang boleh saya berikan bisa bermanfaat, bisa menjadi ilmu bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan.